Puji nama Tuhan, kalau pada pagi ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau pada minggu ini juga di awal bulan Juli ini, sekalipun kita ibadah online, tapi kita tetap semangat untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menaikkan pujian pada pagi ini. Kita naikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Si Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan kembali, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan, sekalipun kami ibadah online Tuhan, untuk kami memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan juga kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menaikkan puji-pujian Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami yang setia dan rindu melayani akan Engkau Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan permohonan mereka, kami tahu Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Kau nyatakan kebenaran firman-Mu untuk kami semua pada pagi hari ini. Kami buka ibadah di pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang kedua, berkat anak cucu. Haleluya, Yesus. Gitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, Yesus. Mari kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu, Kau pakai, Kau urapi Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka bukan saja hanya mendengar saja kebenaran firman-Mu, tapi mereka juga Tuhan dapat mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu dan akan melakukan kebenaran firman-Mu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Salam sehat, sejahtera, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Minggu di awal bulan Juli, tanggal 4 Juli, kita masih memasuki masa darurat, saudara. Masalah pandemi yang sampai hari ini belum juga selesai. Bahkan Presiden kita menginstruksikan adanya darurat, saudara, dan senantiasa PPKM berlangsung untuk seluruh Jawa dan Bali dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, karena kita percaya kita punya Allah yang sanggup memutuskan, bahkan menghilangkan virus yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan perikop yang saya ambil dari Alkitab di dalam Mazmur 54 dengan perikop doa dalam menghadapi musuh. Tema firman Tuhan di hari Minggu tanggal 4 Juli ini saya beri tema Tuhan penolong dan penopang hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, saudara, adalah suatu mazmur yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita sebagai orang percaya. Jangan pernah kita senantiasa putus asa, apalagi kita senantiasa mengalami kehidupan yang senantiasa untuk menjauh daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dialami Daud, saudara, yang ditulis di dalam Mazmur ini, di mana Daud senantiasa mengalami hidup yang penuh, saudara, yang membuat dia bisa menjadi kecewa dan putus asa. Tetapi di dalam Mazmur ini Daud tetap memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita akan belajar bersama dari Mazmur 54 ini. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai pengikut Kristus adalah kita wajib, saudara, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Kita wajib memiliki Alkitab, saudara, sebagai orang percaya. Karena setidak-tidaknya ada 3 hal yang membuat kita sebagai orang percaya memiliki sesuatu yang baik yang dapat kita alami. Yang pertama adalah kita dapat
Kalau kita senantiasa rajin membaca Alkitab, kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengerti, mengenal kehendak Tuhan. Nah, dari Mazmur 54 ini, setidaknya ada 4 hal sikap yang benar yang patut kita contoh dari Daud. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ayat 2, ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ayat 3, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ayat 4, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Ayat 5, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ayat 7, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ayat 9, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat saudara, ada 4 hal sikap yang benar yang patut kita contoh dari Daud. Ketika Daud sedang diuber-uber, bukan hanya untuk saudara dianiaya oleh Saul, tetapi Daud juga dicari Saul untuk dibunuh. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di Mazmur 54 ayat 3 dan 4 dikatakan, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ayat 4 dikatakan, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Nah, ada 2 kata yang diucapkan oleh Daud ketika ia datang kepada Allah. Ada kata ya Allah. Ya Allah 2 kali di ayat 3 dan 4. Apa arti dari ayat ini saudara? Nah, dari apa yang diucapkan oleh Daud, yang pertama saudara, sikap yang benar yang harus kita lakukan ketika masalah, ada persoalan yang melanda kehidupan kita. Yang pertama adalah datang dan berseru kepada Tuhan. Karena saudara, kalau dalam hidup kita ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit yang menimpa kehidupan kita saudara, kita harus seperti yang Daud lakukan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan senantiasa kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah penopang dan penolong hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena seberat apapun masalah persoalan kita, saya sudah sering katakan dan ingatkan, walaupun di depan kita tembok, di belakang kita tembok, kiri kanan tembok, tetapi kita harus percaya, kita melihat ke atas, masih ada Tuhan yang sanggup menolong dan menopang hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara, datang dan berseru kepada Tuhan. Jangan datang kepada hal-hal yang lain atau kepada siapapun yang bukan Allah. Datang kepada Tuhan, datang kepada Allah kita, karena Dia adalah sumber penolong dan penghiburan kita. Mari saudara, karena kalau kita selama kita masih hidup, masalah persoalan tetap masih ada saudara. Oleh karena itu, ketika ada ujian iman
ketika ada istilahnya hal-hal yang senantiasa Tuhan ingin latih di dalam kehidupan kita, kita harus kuat, tetap memiliki iman, percaya dan pengharapan kita hanya kepada Allah, bahwa Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah yang sanggup membantu dan menolong kita. Jangan pernah berharap kepada siapapun, saudara. Tetap kita berseru datang kepada Tuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh Daud, saudara. Bahkan ketika saudara, dia sudah lari jauh dari kerajaan Saul. Dia sudah lari ke tempat yang dia pikir gak mungkin dapat diketemukan oleh tentara-tentara Saul, saudara. Dia pergi ke pegunungan Yehuda. Tetapi apa yang mau dikata, saudara? Ketika itu Alkitab mencatat ada orang-orang Jipi yang datang dan memberitahukan keberadaan Daud kepada Saul. Hal inilah yang membuat kekecewaan, kesedihan yang dialami oleh Daud, saudara. Waduh, rasanya saudara, sepertinya ia mengalami pengkhianatan, saudara. Dia pikir dia aman, dia pikir dia jauh dari Daud, dari Saul, saudara. Tetapi saudara, ada saja saudara yang senantiasa membuat dia mungkin akan kecewa dan putus asa, saudara. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Daud, dia datang kepada Allah dengan berseru, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu." Dan 2 kali dia berkata, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Saudara, kita juga senantiasa dapat melakukan itu, saudara, ketika ada masalah, ada penderitaan yang tak kunjung habis di dalam kehidupan kita. Ibarat kata dikatakan kita sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dekat tangga itu ada anjing, saudara. Anjing galak, saudara. Sudah jatuh, kena anjing, anjingnya menggigit kita, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kita mau berkata, kenapa ya masalah dalam hidup saya tidak pernah habis-habisnya. Mari saudara, datang kepada Allah, berseru kepada Allah. Katakan kepada Allah, "Tuhan, dengarkanlah doa saya. Tuhan, selamatkanlah kami. Lepaskan kami dari masalah yang sedang kami alami." Hal itu, saudara, ya tentunya saudara tidak spontan kita mendapat pertolongan dari Allah, tetapi kita percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Datang dan berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber penolong kita, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saudara, kita tetap, saudara, berkeyakinan Tuhan itu akan membantu dan menolong kita. Nah, ayat kedua, saudara, kita lihat di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah." Nah, apa maksud di ayat kelima ini? Daud mengatakan, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat kelima ini berbicara tentang keterbukaan dan kejujuran, saudara. Jadi setelah kita datang berseru kepada Allah, kita harus juga menceritakan, berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang kita alami, seperti Daud lakukan. Dia berbicara tentang masalahnya dengan terbuka dan jujur di hadapan Allah. Ya, hari ini saudara, kadang-kadang kita kalau punya masalah persoalan, kita juga suka datang kepada teman atau sahabat kita yang dapat kita percaya. Tetapi selagi saudara
melalui firman ini saya ingatkan saudara, hanya Tuhan yang dapat kita percaya saudara. Kadang-kadang namanya manusia, kita menceritakan masalah persoalan kita saudara, itu bisa menjadi hal-hal yang kadang membuat kita justru tambah jatuh saudara. Karena kadang-kadang baik dia teman atau sahabat, kadang-kadang kita nggak bisa percaya. Ketika kita menceritakan masalah kita, akhirnya jadi menyebar kemana-mana saudara. Kita mendengar, loh kok dia menceritakan masalah saya ya. Manusia tidak dapat dipercaya. Kita nggak sepenuhnya dapat berbicara terbuka dan jujur. Tetapi kepada Allah saudara, ketika kita berseru kepada Allah, datang kepada Tuhan, bicara dengan terbuka dan kejujuran. Karena dia adalah Allah Tuhan yang dapat kita percaya. Karena Tuhan saudara menginginkan saudara. Menginginkan ketika kita sudah datang kepada Allah, Allah menghendaki supaya kita memiliki hati yang terbuka. Berbicaralah dengan jujur untuk masalah persoalan kita saudara. Karena Tuhan sangat senang kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan dengan sifat yang terbuka dan jujur saudara. Bukan Tuhan gak tahu saudara. Ibaratnya firman Tuhan mengatakan rambut kita jatuh saja dia tahu saudara. Apalagi masalah persoalan kita. Tetapi Tuhan menghendaki ketika kita datang kepada Allah, Tuhan menghendaki supaya kita mau ngomong, mau menceritakan masalah persoalan kita di hadapan Allah dengan terbuka dan jujur saudara di hadapan dia. Itulah yang dikehendaki Allah saudara. Nah kalau kita baca ayat 6 dan 7, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Nah ini yang menjadi dasar dari tema yang saya berikan. Tuhan adalah penolong dan penopang kita. Ayat 6 saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ayat 7, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 6 dan 7 ini, dalam situasi yang sulit, Daud tetap memiliki iman. Dia nggak pernah berpaling kepada yang lain saudara. Nah dari peristiwa yang dialami Daud saudara, kita juga bisa belajar melihat orang itu beriman atau tidak beriman. Kita lihat dari apa saudara? Dari apa yang keluar dari mulutnya saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa sesuatu yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati saudara. Nah oleh karena itu saudara, Daud saudara dalam situasi yang sangat sulit, yang sangat genting, sepertinya dia ingin melakukan hal-hal saudara di luar Tuhan. Tetapi dalam situasi yang sulit ini saudara, dia tetap beriman kepada Allah saudara. Karena apa saudara? Karena dia senantiasa yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber penolong dan penopang dia. Makanya saudara, Daud ini saudara benar-benar sebagai hamba Allah yang senantiasa dapat mengerti kehendak Tuhan saudara. Dia sudah banyak mengalami hal-hal yang dialami di dalam hidupnya, sampai hal-hal yang senantiasa ada musuh, ada hal-hal yang dapat menghancurkan hidupnya, tetapi dia tetap saudara bersandar kepada Allah. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masalah pandemi ini sampai hari ini saudara justru semakin mengganas saudara. Jangan kita putus asa, jangan pernah kita juga senantiasa jauh dari Tuhan saudara. Jangan kita berpaling daripada Allah. Dalam situasi yang sulit apapun saudara, sepertinya sudah gak ada jalan keluar lagi, kita harus tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, percaya kepada Allah yang sanggup menolong kita. Nah saudara,
yang kekasih dalam Tuhan, di ayat 8 dan 9 saudara, Daud juga berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ayat 9, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 8 dan 9 ini saya dapat simpulkan bahwa Daud tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Karena dia dengan spontan dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Allah. Sebab Tuhan melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika hal-hal yang sulit, masalah masih terjadi di dalam hidupnya, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak istilahnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Artinya saudara, walaupun situasi yang dialami Daud belum beres, belum selesai, tetapi dia tetap memiliki pengharapan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngedumel kepada Allah, apalagi menyalahkan Allah saudara. Justru dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Allah. Dia katakan, karena Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan akan melepaskan aku, dengan penuh pengharapan dan iman yang luar biasa saudara. Dia katakan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dan mataku memandangi musuhku. Walaupun hal itu saudara belum lepas dari kehidupannya saudara. Nah begitu juga kita sebagai orang percaya saudara. Ketika masalah pandemi, bahkan belum lagi masalah-masalah hidup yang kita alami saudara, datang kepada kita, tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki hati yang bersyukur kepada Allah, tetap mempunyai keyakinan iman Tuhan akan melepaskan masalah ini dari kehidupan kita. Karena kita akan memandang kepada musuh-musuh kita, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sulit, kita hanya dapat memandanginya saudara. Karena kita punya Allah yang besar, yang sanggup menolong masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah saudara, kita memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Allah. Jadi ketika ada masalah yang berat, ada masalah persoalan dalam hidup saudara, kita harus memiliki iman dan pengharapan karena Tuhan adalah penolong dan penopang kita. Mari saudara, kita terus saudara untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah, supaya saudara kita menceritakan, kita berbicara kepada Allah segala hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan dalam situasi yang sepertinya belum selesai, masih ada yang kita alami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, kita tetap memiliki dan beriman kepada Allah, percaya, dan kita tetap memiliki pengharapan. Allah sanggup melepaskan kita, Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup membereskan hal-hal yang sulit apapun, dan kita hanya dapat melihat dari segala apa yang Allah lakukan dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita tetap bersandar kepada Allah. Saya senang saudara dari apa yang dikatakan oleh Daud di dalam mazmurnya ini saudara. Karena apa saudara? Dia sungguh dapat mengenal Allah, Tuhan yang dia sembah dengan baik. Dia senantiasa memiliki iman yang terurus dalam kehidupannya juga dengan baik. Dari masa muda bahkan sampai ia tua saudara, dia tetap memiliki iman yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena Daud juga dapat mengerti kehendaknya Tuhan. Sebagai orang percaya saudara, makanya saya selalu ingatkan, kita senantiasa harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya pengenalan kita kepada Tuhan itu dapat lebih mendalam saudara.
iman kita juga dapat terurus dengan baik, dan kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara, jangan pernah kita menjauh, jangan pernah kita meninggalkan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kita. Karena Tuhan senantiasa Allah yang senantiasa sanggup melepaskan dari segala masalah persoalan yang kita alami, saudara. Tuhan memberkati. Saya percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, karena Dia adalah Allah, sumber penolong dan penopang hidup kita. Mari saudara, kita tetap bersandar kepada Dia. Kalau saudara punya masalah persoalan saudara sudah datang kepada Allah, itu adalah alamat yang tepat. Jangan berpaling kepada hal-hal yang lain. Tetap datang kepada Allah, tetap memiliki iman dan pengharapan, dan percaya Tuhan sanggup menolong masalah kita. Walaupun persoalan masalah kita sepertinya belum terselesaikan, belum beres, masih kita alami. Tapi tetap saudara, kita memiliki iman percaya, karena Tuhan sanggup menolong segala hal-hal yang kita alami. Terima kasih saudara, biar senantiasa firman yang singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada saudara. Ingat saudara, bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah saudara, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebab saya percaya Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa janji-janji Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber damai sejahtera, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu,